Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Ibu Risma Hikmawati MUD yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat podcast resensi buku Ulumul Quran yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Rosihon Anwar MAG. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nur Hidayah dari kelas 1 HKIA Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan mencoba meresensi buku yang berjudul Ulumul Quran yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Rosihon Anwar MAG. Buku yang saya resensi ini dengan tebal buku 236 merupakan cetakan yang pertama pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Buku ini merupakan buku yang sangat digunakan untuk mahasiswa khususnya IAIN, STAIN, dan Petais. Buku ini terdiri dari 10 bab. Di dalamnya ada berbagai macam materi mencangkup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Bab 1 dalam buku ini menjelaskan ulumul Quran dan perkembangannya, meliputi 1. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Jadi, ulumul Quran adalah ilmu atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. 2. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. 3. Cabang-cabang atau pokok pembahasan ulumul Quran. Dan yang keempat, perkembangan ulumul Quran. Kemudian bab kedua akan dijelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran yang meliputi 1. Pengertian Al-Quran. Al-Lihyani berkata bahwa kata Al-Quran merupakan kata jadian dari kata dasar qara'a atau membaca, sebagaimana kata rujah dan gufron. Kata ini kemudian dijadikan sebagai nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. 2. Hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur. 3. Pengumpulan Al-Quran atau jam Al-Quran. Dan yang keempat, rasmul Quran. Di bab ketiga akan dijelaskan tentang asbabun nuzul yang di dalamnya menjelaskan 1. Pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. 2. Urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. 3. Cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. 4. Macam-macam asbab an-nuzul serta kaidah al-ibrah. Di bab keempat ada munasabah Al-Quran. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuyuti berarti al-musyakalah atau kesempurnaan dan al-muqarrabah atau kedekatan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat dalam bab qiyas yang berarti gambaran yang berhubungan dengan hukum. 2. Macam-macam munasabah. 3. Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Bab kelima menjelaskan tentang makiyah dan madaniyah. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian makiyah dan madaniyah. Makiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. 2. Cara-cara mengetahui makiyah dan madaniyah. 3. Ciri-ciri spesifik makiyah dan madaniyah. 4. Klasifikasi ayat dan surat Al-Quran serta urgensi pengetahuan makiyah dan madaniyah. Bab ke-6, muhkam dan mutasyabih. Terdapat 1. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan mutasyabih adalah ungkapan yang maksud makna lahirnya samar. 2. Sikap
para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. 3. Fawatih as-suwar. 4. Hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an. Bab ke-7 Qiraat Al-Qur'an, menjelaskan 1. Pengertian qiraat, 2. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, 3. Penyebab perbedaan qiraat, dan yang keempat macam-macam qiraat dan urgensi mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Bab ke-8 Nasih mansuh dalam Al-Qur'an. 1. Menjelaskan pengertian nasih, 2. Perbedaan nasih, tahsih, dan bada. 3. Dasar-dasar penetapan nasih dan mansuh. 4. Perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansuh dalam Al-Qur'an. 5. Bentuk dan jenis nasih dalam Al-Qur'an serta hikmah keberadaannya nasih. Bab ke-9 tentang mukjizat Al-Qur'an. Terdapat 1. Pengertian mukjizat. Mukjizat didefinisikan oleh para agama Islam sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu hal biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya, kenabian dan kerasulannya. 2. Macam-macam mukjizat, segi kemukjizatan Al-Qur'an serta perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di bab terakhir atau bab ke-10 menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Di dalamnya terdapat 1. Pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir artinya keterangan atau uraian. Takwil menurut lughat berarti menerangkan, menjelaskan. Sedangkan terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah serta klasifikasi tafsir bi al-matsur dan bi ar-rayyi. Kelebihan buku Ulumul Quran ini yaitu kandungan di dalam buku ini sangat ringkas serta materi-materi yang disajikannya mudah dipahami. Penulis ini mengambil berbagai sumber yang dapat dipercaya seperti ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan. Kemudian kekurangannya ada beberapa kata yang sulit dicerna oleh pembaca, kemudian contoh-contohnya juga kurang di setiap subbabnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.